Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dwi Novia Rosna dengan NIM A1C320026. Lalu ada teman kakak Nurholijah Harahap dengan NIM A1C320017. Lalu ada Weni dengan NIM A1C320012 dan kemudian ada Urwatun NZ dengan NIM A1C320013. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi praktik mengajar. Langsung saja di sini kami memilih materi yang berjudul suhu dan kalor. Sebelum kita masuk ke materi pertama, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama, adik-adik mampu mengetahui pengertian serta perbedaan suhu dan kalor. Yang kedua, adik-adik mampu mengetahui fungsi kalor. Dan yang ketiga, adik-adik mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan energi panas. Nah, untuk materi pertama, yaitu pengertian suhu dan kalor. Pengertian suhu yaitu derajat panas dinginnya suatu benda. Lalu kalor atau panas yaitu salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yang berpindah dari suhu tinggi atau panas ke suhu yang rendah atau dingin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara suhu dan kalor. Perbedaan yang pertama, panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu suatu besaran atau derajat besaran. Kemudian, perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Perbedaan yang ketiga, satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Dan perbedaan selanjutnya adalah panas dapat berpindah tempat dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah tempat, namun bisa naik, bisa juga turun. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira pada gambar tersebut, adakah perbedaan yang adik-adik temukan? Ya, betul. Pada gambar tersebut, ukuran kedua panci berbeda, di mana pada panci A lebih besar dari panci B. Selain itu juga, panci A berisi lebih banyak air dibandingkan panci B ya adik-adik. Nah, jika panci A dengan panci B berisi air, kemudian kita didihkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, betul. Jawabannya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama daripada panci B untuk mendidihkan air. Kenapa demikian? Karena jumlah air yang ada di dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di dalam panci B. Baiklah adik-adik, ada yang tahu bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air yang ada di dalam panci dengan suhu yang ada di dalamnya? Ada yang tahu? Jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Jadi dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan yang berbeda akan memerlukan energi panas yang berbeda pula. Baiklah adik-adik, di sini kita akan mengetahui fungsi dari kalor. Yang pertama yaitu adalah menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah, yang mana di sana bila kalornya berkurang atau melepaskan kalor, maka suhunya itu akan turun ataupun didinginkan. Dan bila kalornya bertambah ataupun menerima kalor, maka suhunya itu akan naik ataupun dipanaskan.
Dan untuk yang kedua yaitu mengubah wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 proses. Yang pertama yaitu adalah padat menjadi cair atau juga disebut dengan mencair. Yang kedua yaitu cair menjadi padat ataupun juga disebut dengan membeku. Yang ketiga, cair menjadi gas ataupun juga disebut dengan menguap. Dan gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Lalu yang kelima itu gas menjadi padat atau juga disebut dengan menyublim. Dan untuk yang terakhir, yang keenam itu gas menjadi padat ataupun juga disebut dengan mengkristal. Nah, adik-adik, di sini beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ketahui. Bisa adik-adik tonton ya videonya dan adik-adik pahami. Ini dia contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, perubahan akibat suhu yang pertama yaitu pemuaian panas. Perubahan suatu benda yang terjadi akibat dari bertambahnya panjang, lebar, luas, atau bertambahnya volume akibat dari terkena kalor atau panas. Yang kedua yaitu perubahan penyusutan, yaitu perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas akibat dari terkenanya suhu dingin. Nah, pemuaian dan penyusutan ini biasanya terjadi pada logam, air, dan udara. Berikut kita lihat contoh dari pemuaian dan penyusutan pada benda akibat dari suhu. Contoh yang pertama yaitu bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang memuai. Dan contoh yang kedua yaitu udara dalam ban dapat memuai karena adanya panas. Lalu contoh yang ketiga yaitu kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Nah, yang keempat, pemuaian terjadi akibat gelas dituangi air panas. Contoh yang kelima yaitu pembuatan celah antar dua ril untuk ruang memuai. Lalu contoh yang terakhir, yang keenam, yaitu cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan penjelasan dari kakak-kakak semua mengenai materi suhu dan kalor. Dapat diambil kesimpulan nih dari materi tersebut, yaitu panas dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat suatu benda. Suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang berlaku di Indonesia adalah derajat Celcius, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, satuan panas dinyatakan dalam kalori, sedangkan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Nah, adik-adik, telah selesai nih penjelasan mengenai materi suhu dan kalor, yang menandakan juga berakhirnya tugas kami mengenai materi praktik mengajar. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.